Pendakian kali ini tentang tantangan dan tekad. Gunung Betung dengan segala pesonanya memanggil kami untuk menjelajahi setiap jengkal jalur menuju puncaknya. Langkah pertama selalu menjadi simbol keberanian untuk menghadapi apapun yang akan datang. Jalur ini mungkin akan berat bagi kami, tapi kami yakin setiap tanjakan akan membawa kami lebih dekat pada keindahan yang tak ternilai. Setiap kali kami berhenti untuk menarik napas, kami menyadari betapa damainya tempat ini. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada hiruk-pikuk kota, hanya alam yang berbicara. Inilah momen di mana kami benar-benar merasa hidup dan menyatu dengan alam. Setelah beberapa kilometer, jalur mulai berubah dan langkah kami pun terhenti. Bagas cok, Bagas, sumpah gede. Wah gede cok, sumpah. Turun kadinya ta. Di luhur dia. Dari sini turun sini. Ngebut cok. Ngebut sumpah. Ayo langsung balik. Ini jaknya nih. Bagas ini cok. Nih. Di sini mataku melihat seekor babi hutan yang berlari turun di jalur trek pendakian. Suasana pun menjadi sedikit lebih tegang karena ditakutkan koloni babi hutan masih ada di sekitar. Ya Tuhan, lindungilah kami. Tetap kalau yang mau naik Gunung Betung ini tetap hati-hati ya. Pertama kalau hujan tuh licin, kedua ini di sini juga masih ada habitatnya babi-babi ganas nih. Masih ini gitu, masih banyak di sini nih. Di jalur-jalur pendakian masih masuk dia. Kami pun melanjutkan langkah dengan lebih hati-hati. Iya cok tuh, dibajak. Sumpah, ini bajak ladang. Tuh guys, parah tuh, gembur semua tuh sampai bawah tuh. Jangan tinggal lu kan punggungan atas, bagian atas tak? Bagian punggung. Bersih loh. Teng deng deng deng. Mukaku panik-panikan. Bersih loh. Apa? Pacetnya bersih nggak ada. Bersih lah, gila. Hampir semua babi. Iyalah. Nggak ada pacet guys. Untungnya kan jadi nggak ada pacet gitu ya. Habis dibajak gitu kali. Itu mode itu emang. Dia tetap ngerekam, tapi kameranya mati. Setelah melewati tanjakan yang tampak tak berujung, medan trek pun kini berubah menjadi relatif lebih landai dengan vegetasi hutan tropis yang lebat. Pepohonan tinggi menjulang pun menjadi kanopi alami yang melindungi kami dari sengatan terik matahari. Sungguh suasana yang tenang dan damai, ucapku dalam hati. Setelah berjalan cukup lama, kami pun sampai di pos 4 dan memutuskan untuk beristirahat. Selamat datang di pos 4. Nah, ini pukul 12.05 kita baru nyampe ya. Pos 4. Di pos 4 ini kami tidak benar-benar beristirahat karena tangan kami tetap harus bekerja membersihkan pacet-pacet yang menempel di kaki kami. Lalu tiba-tiba kami disusul kelompok pendaki lain yang berjalan cepat. Ya wajar saja mereka cepat, kalau tidak cepat ya donor darah konsekuensinya. Seger yang gak pernah donor darah. Sekarang gue manten makanya tuh. Udah gerak yuk. Setelah rasa lelah terobati, kami pun melanjutkan perjalanan bersama.
Tak butuh waktu lama, kami sampai di pos 5. Karena memang jaraknya berdekatan, tapi kali ini kami tetap lanjutkan langkah. Di sini kalau mau foto-foto bisa. Di tengah perjalanan dari pos 5 ke puncak, kami menemukan sebuah makam. Entah makam siapa dan sejak kapan dibuat. Kami pun tak tahu. Sampai makam. Yes. Jadi di Gunung Betung ini ada makam. Saya juga kurang tahu sih ya. Ini tuh makam siapa dari kapan gitu. Coba kalau ada yang tahu mau komen gitu ya. Padahal nggak ada viewernya. Komen aja nggak apa-apa. Dan akhirnya, setelah melewati perjalanan panjang penuh tantangan, kami tiba di puncak Gunung Betung. Di puncak ini, semua rasa lelah hilang seketika. Kami bersyukur untuk setiap langkah yang membawa kami ke sini. Juga untuk momen ini yang akan selalu kami kenang. Wah, Udah jadi donor darah gue. marwan anyar. Lemput wain. Summit bukan hanya tentang berada di titik tertinggi. Lebih dari itu, mengajarkan kami nilai-nilai. Dan ketika akhirnya kami mulai turun, kami membawa pulang. Bukan hanya cerita, tapi juga semangat untuk terus menghadapi tantangan di kehidupan sehari-hari.